Likuiditas nasional di Juli 2020 kembali meningkat. Uang beredar dalam arti luas M2 pada bulan ke-7 senilai 6.567,7 triliun rupiah atau naik 10,5% secara tahunan. Pertumbuhan uang beredar di Juli menjadi yang tertinggi sejak Maret 2020 atau sebelum pandemi COVID-19 masuk ke tanah air. Bank Indonesia mencatat peningkatan uang beredar M2 dipengaruhi oleh kenaikan aktiva luar negeri bersih yang sebesar 17,6%. Namun sayangnya penyaluran kredit perbankan hanya tumbuh 1% atau dengan kata lain belum bisa bangkit dibanding posisi Juni 2020. Badan Pusat Statistik mengumumkan indeks harga konsumen pada Agustus 2020 minus 0,05% alias deflasi. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus secara umum menunjukkan penurunan. Secara statistik, deflasi sudah 2 kali berturut-turut terjadi. BPS juga mencatat terjadi deflasi pada Juli 2020 sebesar 0,10%. Ini bisa jadi tanda yang tak menyenangkan bagi ekonomi di tanah air. Deflasi pada Juli hingga Agustus memberi gambaran bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 2020 belum bisa diharapkan. Padahal konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50% terhadap pembentukan produk domestik bruto Indonesia. Peluang pertumbuhan negatif seperti pada kuartal 2 tahun ini dimungkinkan terjadi. Pemerintah pun menargetkan ekonomi Indonesia di kuartal 3 di rentang 0 hingga minus 2%. Pandemi COVID-19 membuat restrukturisasi kredit perbankan kian meningkat. Per 18 Agustus 2020, realisasi restrukturisasi kredit bank sudah mencapai 857 triliun rupiah kepada total 7,18 juta nasabah. Restrukturisasi debitur UMKM mencapai 354,2 triliun rupiah dari 5,7 juta nasabah. Sedangkan debitur non-UMKM menyentuh 502,7 triliun rupiah dengan jumlah nasabah 1,4 juta orang. Realisasi restrukturisasi kredit bank ini sudah 62% dari potensi restrukturisasi kredit 102 bank yang diprediksi akan mencapai 1.378 triliun rupiah. Hubungan klien dan Joska makin panas. 10 klien Joska Financial Indonesia mengadukan CEO dan founder Joska yakni Aakar Abiasa Fitzuno dan perusahaan terafiliasi kepada Polda Metro Jaya. Pengacara 10 klien Joska, Rinto Wardana menyampaikan telah melaporkan 3 perusahaan terafiliasi dan Aakar Abiasa Fitzuno ke Polda Metro Jaya atas tindak pidana penipuan. Selain penipuan, Aakar Abiasa dan kawan-kawan dilaporkan pelanggaran terkait dengan berita bohong dan tindak pidana pencucian uang. Para klien mempertanyakan itikat baik Joska dalam menyelesaikan masalah. Menurut Rinto, para klien akan diberikan ganti rugi, namun dengan syarat klien tidak boleh memberikan informasi apapun terkait penyelesaian masalah. Nilai kerugian 10 klien Joska tersebut diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah. Sebelumnya, CEO dan founder Joska Aakar Abiasa Fitzuno mengatakan dalam 1 bulan terakhir telah menyelesaikan kesepakatan dengan 45 klien Joska dengan nilai sekitar 13 miliar rupiah. Konflik India dan China tidak hanya terkait geopolitik, namun meluas ranah bisnis. India diketahui telah melarang 118 aplikasi dari China dengan alasan risiko keamanan nasional. Perusahaan digital sekelas Tencent dan Alibaba Group pun tak luput dari pemblokiran pemerintahan negeri Bollywood itu. Secara total ada 224 aplikasi China yang diblokir India. Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India menyatakan praktik pengumpulan data oleh aplikasi China membuat kekhawatiran serius dan membahayakan data pribadi dan informasi pengguna di India. Larangan aplikasi terbaru datang saat ketegangan berkobar antara China dan India atas sengketa perbatasan pegunungan Himalaya di wilayah Ladakh.